lagi ngundang Pak Nah, Andri. Ya ketemu Pak Andri. Sip Pak Andri ya ya Pak. malam-malam Pak Im. Pak, sehat ya Pak? Sehat-sehat Pak Im. Oh ada Pak Herian. Nah ini saya sudah lama mau menghubungi beliau nih. Nanti saya mau ajak kolaps juga. Halo Pak Herian. Wah itu harus itu Pak Irian nanti ke depan ini Pak Im. Banyak salah satu minggu depan beliaunya. Oh Bu Triana Oh gitu. nonton ya. Gabung juga. Mantap. Ini kita Iya, sambil tunggu teman-teman gabung ya Pak. Baru iya iya nanti Pak Im. kita pelan-pelan. Tuh siapa tuh? Semangat Bro Andre. Pak Herian. Mantap Makasih ini. Pak Irian. Ramai nih, mulai ramai nih ya. Reza Putri, Mbak Reza. Wah, mulai ramai nih. Sip. Ya, Pak, Solo gimana Pak? ya, Sebelum kita mulai ya. Basa-basi dulu ya lah ini biar dia. ada. Ya, Solo akhir-akhir ini malah mulai ramai Pak Im. Rame Iya dalam itu. arti orangnya sudah mulai kayak terbiasa untuk keluar lagi gitu ya Pak ya. Belanja dan Sepertinya lain-lain. sudah terbiasa. Ya sudah terbiasa. Memang tetap pakai masker ya, tetap pakai masker dan tapi kalau Jaga lihat jarak. jalan-jalan ramai sekali sekarang, ramai sekali Pak Im. Berarti Ramai. Iya. kondisinya mirip dengan di Malang sih Pak. Oh gitu Di Pak Im. Malang juga kayak gitu. Di Malang ini 2 minggu, 3 minggu awal itu memang mendadak sepi ya. Semua orang pada takut ya. Tapi belakangan sudah mulai mulai rame lah. Orang sudah mulai beraktivitas. Tapi yang penting kan Nah, ini tetap pakai masker sama ya. jaga jarak gitu, ya kan? Ya Ya, cuma kita ya agak khawatir juga kalau melihat seperti ini ya bisa betul. cepat berakhir atau enggak ini pandeminya. Seperti kalau lihat Oke, kondisi ini. oke teman-teman semua, ini baik dari teman-temannya yang dari Pak Andre ataupun yang ikut follow IG saya Pak. Saya mau kenalkan dulu ya. Kita kenalan ya Pak ya, Pak Andre ya. Siap, siap. Baik. Jadi Pak Andre ini saya kenal sudah lumayan lah, mungkin 1 tahun, dua tahun ada ya Pak ya. Oh belum Pak Im, 1 tahun lah. 1 tahun lah ya, 1 tahun lebih lah. Rasanya kayak udah lama ya Pak Im. Kayak Rasanya lama kayak ya. udah lama ya. 1 tahun lebih, saya ingat waktu itu beliau ikut kelas saya yang di Betul. Jogja kalau nggak salah. Ya, Kemudian ya saya betul. merasa bahwa gimana supaya bisnisnya berkembang, mungkin dari sisi internal ya Pak ya. Internal tuh berarti administrasi, baik perpajakan, accounting, timnya dan lain-lain untuk ngatur supaya bisa berkembang seperti apa. Nah, dan Ya, kita ya. jadi lebih intens ketemu ya. Saya istilahnya mengcoach Pak Andre kurang lebih udah jalan hampir 2 tahun ini ya Pak ya, setahun lebih lah ya. Tahun ya, tahun ya. Saya kenal gitu dan saya yakin kok Pak Andre ini pembelajar luar biasa karena Pak Andre nggak cuma katakan belajar dari saya, tapi berguru dengan banyak sekali coach-coach lain yang memang pada hakikatnya ilmunya itu Pak Andre butuhkan. Ya, beliau ini sangat selektif, nggak semua orang ya Pak ya. Karena kalau kita Hmm. mau ikut seminar, rasanya semua pengen ikutin, bener nggak Pak? Bener banget, bener. Hobi Mulai, saya emang. mulai selektif, kira-kira Ya, siapa yang betul-betul bisa memberi value, menambah katakanlah dalam hal perkembangan dan progres bisnisnya Pak Andri. Kan begitu Pak? ya, ya. Nah, Betul, jadi betul. kalau yang kedua Pak, saya lihat waktu itu saya tahu bisnis Anda itu di retail, katakanlah aksesoris mungkin ya Pak ya, tepatnya ya. Ya, ya, Pak Im. Banyak permainan juga dan lain-lain. Tapi kata kuncinya dalam topik yang ingin kita bahas ini, ya, saya tuh ingin sekali menggali lebih dalam. Mulai dari Bapak Andri nanti tolong cerita Pak, katakanlah sebelum COVID gitu ya. Ya, Kemudian boleh juga lah Pak Andri cerita bahkan sebelum Pak Andri sempat akhirnya kan jadi importir nih Pak Andri nih. Wah, selamat nih. Yang tadi belum akhirnya bisa ngimpor ya, dan berkembang dan terjadilah pandemi COVID yang sebenarnya cukup menghantam bisnis tidak cuma Pak Andri, kayaknya semua pengusaha Pak. Nah, ya, yang sama kita ingin belajar Pak Andri, dan saya yakin nih teman-teman yang ngikutin malam ini,
Justru sebenarnya bagaimana strategi Pak Andre, apa yang kita sebut dengan pivoting bisnis itu Pak. Ya, saya mau cerita sedikit pivoting bisnis, mungkin teman-teman sudah ada referensi, tapi mungkin ada juga yang baru dengar. Jadi pivoting bisnis itu seperti ini ya teman-teman semua. Kayak kita main basket sebenarnya. Pivot itu kan dari kata gerakan kaki main basket itu Pak. Ya, betul. Betul kan? Ya, ya. Jadi Ya. kita ada dua kaki, maka sebenarnya kaki satunya itu bisa dengan lincah pindah, di mana kaki yang satunya tetap. Nah, dalam bisnis sebenarnya boleh dibilang kita perusahaan, kayak Pak Andre ya, sudah mendirikan perusahaannya sudah cukup lama. Kalau nggak salah 15 tahun, betul nggak Pak? Jalan Betul, 15 betul. 15 Ini tahun tahun. tahun ke-15 ini. Ini tahun ke-15 ya, selamat ya. Itu Anda melewati rintangan yang luar biasa, bisa sampai seumur 15 ini secara bisnis itu sudah mulai mateng gitu Pak ya. Nah, jadi pivot bisnis ini Pak, artinya secara visi misi dari awal Pak Andre mendirikan bisnis ini, Anda fokus di produk katakanlah aksesoris itu. Dan Anda sudah melayani customer-customer Anda dari berbagai kalangan, dari berbagai kota, sehingga apa yang terjadi adalah visi misi Anda terbentuk di situ. Apakah nanti Anda ingin besar, buka cabang dan lain-lain. Nah, ketika katakanlah ada pandemik, ada force major ya, suatu peristiwa besar menghantam bisnis Anda, maka sebenarnya dengan tiba-tiba omset yang tadinya normal-normal saja dan berkembang, tiba-tiba itu kayak bisa hilang atau menurunnya sangat-sangat drastis. Betul ya Pak ya? Nah, pivot ini artinya, betul, pivot ini artinya dengan satu kaki, di mana secara infrastruktur, artinya Pak Andre punya toko, Pak Andre masih punya tim, masih punya karyawan, dan masih punya link Pak ke supplier, ya, Anda masih berpijak di situ untuk mulai mencari, katakanlah peluang-peluang bisnis baru, di mana di masa COVID ini, masih memberikan Anda omset, masih memberikan Anda cash flow. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ya sama-sama. Nah, pivot bisnis ini menurut saya sekarang ini, pivoting strategi ini, salah satu yang menurut saya loh Pak Andre, jujur Pak, wajib dilakukan oleh siapapun yang sedang mengalami kesulitan dari sisi penjualan omset dan dari sisi cash flow. Ya, salah satu strategi yang wajib. Ya, tentu masih banyak strategi-strategi lain, tapi hari ini kita akan fokus ke sini Pak, biar teman-teman itu dapat inspirasi yang lebih mendalam dari praktisinya. Nah, praktisinya itu Anda Pak. Kita ingin betul-betul dapat katakanlah berbagi pengalaman ya Pak Andre ya. Nah, boleh dong Pak Andre cerita dari mulai awal Pak. Ya, pertama kali saya mengucapkan terima kasih dengan Pak Him sudah di-invite ya untuk IG Live-nya ini. Ya, saya mengingat flashback dulu ya Pak Him ya. Setahun yang lalu, betul. Saya pertama kali nyari Pak Him ini susah sekali ya. Saya kenalkan juga sama teman-teman yang lain. Jadi Pak Him ini adalah seorang business coach dan juga seorang konsultan pajak, juga public speaker ya Pak Him ya. Apalagi Pak Him? Saya juga mungkin kurang Pak. Ada lagi nggak Pak Him? Akuntan ya. Ya, akuntan. Jadi beliau ini sudah punya banyak keahlian ya, dan saya waktu itu tertarik untuk mengikuti acaranya Pak Him ini. Kalau nggak salah dari Instagram ya, saya tahunya Pak Him dari Instagram, Pak. Dari IG ya, betul. Oke. Ya, cuma kontak Pak Him susah sekali ya, dan saya susah sekali. Saya DM juga nggak kebaca, maaf ya Pak. Gitu ya. Iya. Kemudian untung saya ketemu dengan seorang teman yang juga seminar bersama, mungkin nggak tahu ini dia nonton atau tidak, Koh Steve Setiawan ya, bukukita.com. Oh iya, pernah ikut kelasnya, betul. Ya, dia ikut kelasnya Pak Him. Saya lihat fotonya dia di IG feed-nya Pak Him. Kemudian saya kontak dia, baru bisa join Pak Him. Waduh, luar biasa ini Pak Him. Dicari-cari ya, padahal saya juga bingung. Pak Him buka workshopnya gimana? Nggak ada pengumuman, nggak ada apa, bisa laris ya. Memang salah satunya, ya kita memang waktu itu bermain di online Pak. Jujur aja, hanya di offline. Tapi sekarang kita sudah mulai, saya sudah punya tim khusus untuk online. Jadi
harapannya ke depan teman-teman yang seperti Pak Andre yang memang butuh secara internal, Pak. Jadi banyak sekali pengusaha ini, jujur aja nih Pak Andre, selalu salah satu pikirannya itu kan hanya di omset, ya omset artinya gimana sih bisa penjualan bagus gini-gini. Kalau menurut saya omset saja tidak cukup untuk jadi betul seorang pengusaha atau usaha Anda itu menjadi kuat. Anda harus bermain di dua hal, baik dari sisi marketing dan juga internalnya. Artinya secara administrasi Anda sangat kuat, baik di situ secara laporan, kontrol, tax planning, banyak hal Pak di situ. Betul ya Pak Andre ya? Lanjut Pak Andre. Betul. Ya, oke. Ya, tadi menyambung dari apa yang dikatakan Pak Him, jadi saya ingin cerita sedikit tentang background usaha saya ya Pak Him ya. Tahun 2006 saya mulai join di perusahaan. Ini memang pertamanya tokonya toko orang tua Pak Im ya. Yang toko yang Bunga Mas itu toko orang tua ya. Waktu itu hanya satu toko ya, satu toko. Kemudian kemudian bersama dengan istri juga, kita mengembangkan toko-toko ini ya. Toko-toko ini kemudian kita sekarang memiliki 10 toko Pak Im. Ya, 10 toko ya, selamat Pak. Ya. Dan baru aja buka pas Covid kemarin. Ya. Pas bulan April, ya, yang importir aksesoris itu, toko Sista. Nah itu boleh disebut IG-nya Sista ya Pak ya? Sista aksesoris. Sista aksesoris. Nanti teman-teman bisa cari Sista aksesoris. Nah ini pemiliknya. Ya, seperti itu Pak. Jadi sebelum adanya COVID ini, relatifly kita sudah dalam comfort zone sebenarnya ya. Comfort zone mungkin Pak Im sudah tahu. Jadi bisnis pun tidak harus kita hadir, bisnis pun kita sudah bisa kita tinggal, sudah ada sistem. Ya. Nah, dengan adanya COVID ini, ya ini pukulan yang cukup luar biasa ya bagi bisnis ya. Ya. Jadi pada saat bulan apa itu ya, bulan Maret itu kita sudah, wah ini sudah masuk di Indonesia. Nah ini langsung itu, jadi waktu awal-awal bulan belum terlalu kerasa Pak, tapi pas tanggal 15 ke belakang itu sudah langsung omsetnya sangat drop ya, sangat drop. Ya. Ya. Oke. Nah kemudian di waktu itu saya sempat ikut seminar Pak Him kan, pas bulan kita di Semarang itu Pak. Tanggal 13 Maret itu. Itu kayaknya seminar terakhirnya Pak Him ya. Betul. Setelah itu sebenarnya saya ada beberapa kelas dan kita cancel lagi, Pak. Nah, setelah ikut seminar Pak Him itu saya sakit loh Pak Him. Saya sakit hampir 2 minggu. Saya sempat khawatir nih. Jangan-jangan COVID ini. Kalau COVID kita kena semua tuh, Pak. Saya sempat khawatir soalnya selama 2 minggu setelah pulang itu hari Seninnya saya sempat demam. Kemudian pusing, panas, sampai 2 minggu. Jadi praktis selama 2 minggu itu saya tidak terlalu banyak ngurusi bisnis ya, karena saya fokus kesehatan saya. Nah, nah saya waktu menerima laporan keuangan, laporan penjualan pas akhir Maret ya kaget, sangat drop ya, sangat drop penjualannya, ya, lebih dari 50% ya, lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Kemudian, ya betul. Ya kemudian kita ambil langkah-langkah untuk bulan Aprilnya. Nah ini yang penting Pak Im, yang saya ingin bagikan sih kepada seluruh teman-teman yang di sini. Gimana Pak Im? Bentar, maaf. Boleh Pak. Nah, artinya di April inilah mulai titik yang kita sebut, yang kita ingin bahas sekarang ini. Mana itu Pak turning point-nya? Ya, turning point, membuat pivoting bisnis yang Anda pilih itu apa yang Anda lakukannya. Boleh Pak? Bagi Pak. Oke. Ya, di awal-awal sebetulnya saya sempat ya itu ya tadi saya sempat shock. Dan tapi yang menyebabkan saya bisa semangat ini ya karyan-karyan saya Pak. Jadi kita harus mengingat bahwa kita dan saya dan istri kan mempunyai 10 toko, karyan kita juga hampir 100 ya. Nah ini mereka kan menggantungkan penghasilannya, hidupnya di toko ini Pak. Betul Pak. Nah, betul Pak. Iya, kalau kita sendiri secara pribadi mungkin kalau tidak bekerja pun masih ada lah cukup tabungan, ada cukup uang. Nah tapi kalau mereka bagaimana? Betul. Nah, karena itu kita ngambil banyak langkah ya. Dan saya juga langsung briefing ke seluruh toko, muterin satu-satu gitu, Pak Im. Iya. Nah, yang ingin saya bagikan itu salah satunya briefing ini, Pak Im. Jadi yang poin pertama,
kita harus terima dulu keadaan ini, Pak Im. Jadi saya memberitahu pada seluruh karyawan, kita harus terima. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, gitu. Iya, betul. Ya. Nah, yang kedua, respon kita seharusnya kita itu tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan, karena itu kan ciri-ciri mental the loser. Nah, kita kalau kita mau jadi mental the winner, kita harus terus mau berjuang, kita harus mau berusaha. Nah, luar biasa. Seperti itu, Pak. Ya, kemudian yang poin ketiga, ya ini yang mungkin nanti berkaitan dengan pivot itu, kita harus adaptif. Ya, harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Gitu ya. Iya, kita memang kalau pada saat April kemarin kita melihat barang-barang yang kita jual ini nggak terlalu jalan, Pak Im. Ya. Nah, ini kita harus berpikir apa ini barang yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, maka dari itulah titik awal di mana saya bisa menjual barang masker, termogan, hand sanitizer, kemudian ada juga face shield, ya. Ya seperti aduk, sampai vitamin juga sih, walaupun kita nggak fokus di sana. Juga, ya. Iya, kayak apotek aja, Pak. Ya. Karena waktu itu sempat lanjut, Pak. Boleh, Pak, lanjut. Ya. Jadi selain barangnya juga, kita juga shifting dari offline ke online ini. Karena sebelumnya kita memang walaupun sudah menggunakan media-media seperti WA, ya, Facebook, Instagram, tapi kita belum optimal di sana. Nah, belum maksimal. Nah, karena itu pada saat seperti ini kita nggak mungkin kita menunggu orang datang, kan, Pak Im. Jadi kita harus kita harus kontak, kita harus jemput bola, kita harus yang utama kita harus punya data ini, Pak Im. Nah, beruntungnya saya punya banyak data customer. Database customer ini sangat mahal ya harganya, sangat penting banget ini. Ya, itu database itu. Karena kalau kita hanya menunggu nggak mungkin bisa. Jadi database ini juga untuk tiap toko beda-beda. Nah, ini kita synchronize. Jadi saling tukeran data antar toko, saling tukar informasi antar toko. Kalau ada langganan, ada customer, nah itu bisa mendongkrak juga. Nah, kemudian yang poin keempat, tentu kita harus tetap kerja keras. Jadi saya merasakan sendiri, Pak Im. Waktu bulan lalu itu saya rasanya kerjanya lipat daripada sebelum COVID. Jadi sebelum COVID malah 2 kali lipat, bisa 2 kali lipat ya, Pak? Iya. Kalau orang lain kan nggak tahu ya saya. Kalau orang lain kan mungkin kan WFH atau saya tiap hari ke toko. Setiap hari saya ke toko. Kenapa? Saya memberikan suntikan moral pada anak buah. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau istilahnya ini kan COVID ini kayak medan perang, Pak Im. Kita perang lawan musuh yang tidak kelihatan. Gitu kan? Tidak kelihatan, betul ya. Saya dan istri itu kan seperti panglimanya. Lah, kalau untuk meningkatkan moral anak buah kan kita harus ikut terjun gitu loh di medan perang. Nah, seperti itu. Supaya mereka mau untuk Betul, Pak. Cuma kita nyuruh-nyuruh tok tapi kita nggak ada actionnya gitu, Pak Im. Betul, luar biasa. Iya. Oke, kemudian poin kelima kita harus terus belajar. Terus belajar, update diri ya. Selama bulan lalu sampai bulan ini saya hampir tiap hari mengikuti ada seminar, ada Zoom, webinar, baca buku. Nah, itu harus ikut terus, Pak Im. Jadi ilmunya kan harus diupdate terus. Jadi kalau misalkan kita sudah lewat pandemi ini, kita mestinya harus menjadi manusia yang skillnya tambah. Betul. Ilmunya tambah. Jadi kalau misalkan nanti ada tambahan order, kita sudah siap ini. Iya. Wah, ini saya harus tepuk tangan nih untuk Pak Andre ini. Wah, luar biasa. Ini semoga jadi inspirasi loh, Pak. Betul.